dan itu terngiang-ngiang di telinga. Tetapi setelah panjenengan teliti tidak ada orang, bahkan sekeliling panjenengan itu sepi. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 10 tanda makhluk halus ataupun makhluk gaib ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi alam dunia ini berdampingan dengan alam gaib. Dan sebenarnya makhluk gaib pun itu pengen berinteraksi dengan manusia. Tetapi karena alamnya itu berbeda, maka biasanya menggunakan tanda-tanda tertentu. Dan ini diketahui bagi orang-orang yang memang peka. Kalau secara langsung itu jelas tidak mungkin. Karena apa? Karena dimensinya berbeda. Makanya biasanya untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan manusia, makhluk-makhluk gaib ini biasanya menggunakan tanda-tanda tertentu. Nah, tanda yang pertama adalah biasanya kita itu mengalami mimpi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Dan biasanya mimpinya itu ketika bangun tidur masih teringat dan jelas. Nah, jadi alam mimpi ketika manusia tertidur itulah media yang paling bagus antara makhluk gaib dengan manusia melakukan komunikasi. Jadi lewat mimpi, ini cara yang pertama. Nah, tandanya adalah kita bermimpi itu tadi terus menerus dan berkelanjutan. Biasanya sampai 3 hari berturut-turut, kadang sampai 7 hari berturut-turut. Nah, tujuannya mungkin makhluk halus itu tadi atau makhluk gaib itu tadi itu kepengen memperingatkan kita ataupun memberikan pesan tertentu kepada kita. Ya, jadi itu tadi ya, lewat mimpi yang pertama. Kemudian tanda yang selanjutnya makhluk halus kepengen berkomunikasi dengan kita adalah ketika tanpa sadar kita itu kadang-kadang itu menulis. Nah, jadi kita menulis yang tanpa sadar. Tahu-tahu itu mengambil buku atau kertas ataupun keyboard ya di depan kita. Itu kemudian kita mengetik begitu atau menulis begitu tanpa kita sadari. Dan ternyata setelah selesai, setelah kita baca ada pesan-pesan tertentu di situ. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda ada makhluk gaib yang pengen berkomunikasi dengan kita. Kemudian tanda selanjutnya adalah kita sering dipanggil-panggil nama kita berulang-ulang. Nah, ini pasti panjenengan semua pernah mengalami ini. Seperti ada yang memanggil kita itu berulang-ulang. Dan itu terngiang-ngiang di telinga. Tetapi setelah panjenengan teliti tidak ada orang. Bahkan sekeliling panjenengan itu sepi. Nah, itu juga merupakan pertanda dari makhluk gaib atau makhluk halus yang kepengen berkomunikasi dengan panjenengan. Makanya kalau setelah mendengar ada panggilan semacam itu, panjenengan harus terus waspada dan kemudian melihat kepada sekeliling panjenengan. Kemudian kalau bisa panjenengan terus menenangkan diri atau bermeditasi. Di situ kemungkinan panjenengan akan mendapatkan pesan-pesan lewat dunia gaib itu tadi. Lewat panjenengan bermeditasi atau menenangkan diri itu tadi. Itu cara yang ketiga.
yaitu dengan memanggil-manggil kita. Kemudian pertanda yang nomor 4 atau tandanya adalah kita itu kadang-kadang sering mendengarkan lagu, ya, lagu yang secara acak di telinga kita. Nah ini, padahal sebenarnya tidak ada orang yang membunyikan musik atau lagu, tidak ada. Tetapi kadang-kadang di pikiran kita, di telinga kita itu seperti itu tadi, mendengarkan lagu secara acak. Nah, itu juga merupakan tanda ada makhluk gaib yang pengen berkomunikasi dengan panjenengan. Dan biasanya lagu itu tadi itu terngiang-ngiang dan masih teringat terus. Padahal itu lagunya macam-macam ya. Nah, itulah kadang-kadang semacam itu kalau makhluk gaib atau makhluk halus itu kepengen berkomunikasi dengan kita atau ada interaksi dengan kita. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah kita melihat pola angka, itu pola angka tertentu. Contohnya begini, saat kita melihat jam, itu pas melihat itu pukul 00.00 seumpama, dan setelah besoknya malam tanpa sengaja kita melihat jam lagi, itu angkanya juga 00.00. Pas kemudian kita berjalan seumpama, itu ada angka entah itu di tembok atau di kendaraan itu juga 00.00. Nah, itu pola angka tertentu. Itu juga merupakan pertanda bahwa makhluk gaib itu ada yang kepengen berinteraksi dan berkomunikasi dengan panjenengan. Kemudian yang nomor 6, tandanya adalah kita itu melihat lingkaran cahaya. Nah, cahaya ini pada benda-benda. Contohnya begini, seumpama panjenengan melihat pohon. Nah, di sekitar pohon itu seperti ada cahaya, dan itu sebenarnya adalah auranya pohon. Itu berarti waktu itu mata batin kita itu terbuka, dan disitulah sebenarnya pintu masuk makhluk gaib itu tadi untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi kita melihat pola cahaya atau melihat cahaya itu tadi, lingkaran cahaya di benda-benda. Dan biasanya ada semacam cahaya yang seperti kelip-kelip, ya, seperti kelap-kelip. Itu di benda itu tadi biasanya. Nah, itu juga merupakan tanda kalau ada makhluk gaib yang kepengen komunikasi dengan kita. Kemudian tanda selanjutnya adalah ketika kita itu melihat kunang-kunang, kemudian ngengat, kemudian capung, tetapi tidak pada tempat yang semestinya. Nah, kalau biasanya kunang-kunang kan tempatnya di tempat yang ada airnya, kemudian udaranya bersih, semacam itu. Tetapi nah, kalau ada tanda semacam itu, tetapi itu tidak pada tempat yang semestinya, contohnya seumpama panjenengan berada di kota, pas di keramaian seumpama, loh kok itu terus panjenengan melihat ada ngengat, capung ataupun kunang-kunang, nah, ya itu berarti pertanda kalau ada makhluk gaib yang pengen berkomunikasi dengan kita. Kemudian tanda yang selanjutnya, yang nomor 8 adalah telinga kita itu berdengung dan frekuensinya itu tinggi sekali. Nah, itu setelah ada dengungan semacam itu, dan setelah panjenengan teliti, menurut kesehatan panjenengan itu juga sehat, telinganya juga sehat, kok sering berdengung semacam itu. Jadi ini tidak sekali saja, tetapi sering berdengung semacam itu, dan frekuensinya tinggi, dengungan di telinga itu tadi, itu juga salah satu tanda kalau makhluk halus ataupun makhluk gaib itu berkomunikasi dengan kita. Kemudian tanda selanjutnya, tanda yang nomor 9 adalah
kita mencium bau yang sangat menyengat. Padahal kalau kita teliti di sekitar kita itu tidak ada bau-bauan sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita mencium bau yang sangat wangi, atau kadang-kadang bau yang sangat busuk, semacam itu. Nah, itu tandanya ada makhluk gaib yang dekat dengan kita dan kepengen berkomunikasi dengan kita. Kemudian tanda yang terakhir, tanda yang nomor 10 adalah ketika kita merasakan itu ada rasa yang panas sekali, dari suhu di sekitar kita itu panas sekali ataupun dingin sekali. Padahal kalau normal ya suhunya biasa sebenarnya. Tetapi yang kita rasakan waktu itu suhunya panas sekali, ataupun kadang-kadang bisa dingin sekali, bahkan menggigil. Nah, itu juga merupakan pertanda kalau ada makhluk gaib di sekitar kita dan pengen berkomunikasi dengan kita. Nah, jadi itu tadi ada 10 tanda yang panjenengan ini wajib tahu kalau ada makhluk gaib ataupun makhluk halus yang kepengen berkomunikasi dengan kita. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.